Hora Sinang, ini adalah bahan khotbah untuk PHD INA tanggal 30 September sampai 5 Oktober 2024, minggu ke-19 setelah Trinitatis. Nats khotbah diambil dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Untuk nats khotbah bisa kita baca di kolom deskripsi. Berikut penjelasan dari nats. Surat Rasul Petrus yang pertama ini dikirim dari dalam penjara di Roma. Dan surat ini dikirim melalui perantaran Silwanus, sahabat kepercayaan Petrus. Surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat Kristen yang ada di Asia Kecil atau Turki kalau sekarang dan daerah sekitarnya. Yang mana kawasan ini adalah kawasan orang-orang Yunani. Jadi jemaat Kristen di sini adalah orang Yunani yang telah memilih untuk mengikut Kristus dan meninggalkan ajaran mereka yang lama. Inilah yang kemudian membuat mereka dianggap sebagai orang asing di negeri mereka sendiri. Itulah sebabnya Rasul Petrus menyebut komunitas orang Kristen ini sebagai pendatang dan perantau di ayat 11. Nah, sebagai seorang yang dianggap pendatang, mereka sering dianiaya oleh saudara mereka sendiri sesama orang Yunani karena mereka dianggap telah mengkhianati ajaran budaya mereka yang lama. Orang Kristen di tempat ini tidak lagi mendapatkan hak yang sama seperti orang Yunani lainnya. Kebanyakan dari mereka dijadikan budak atau pelayan, dan sebagai seorang budak, mereka tidak memiliki hak untuk membela diri sehingga mereka sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Nah, Petrus dalam suratnya ini dengan tulus meminta kepada orang Kristen di tempat ini untuk bersabar dalam penderitaan mereka dan tetap patuh terhadap Tuhan mereka dan juga patuh terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sebab jika mereka melakukan perlawanan, maka orang Kristen di sini akan dianggap sebagai pemberontak dan kekristenan akan dianggap sebagai agama yang mengajarkan kekerasan. Dan bisa jadi nanti agama Kristen ini akan dilarang dan dimusnahkan sehingga tidak akan ada lagi agama Kristen. Maka agama Kristen tidak akan bertahan sampai sekarang. Petrus menekankan perlunya orang Kristen bersikap dan berbicara sesuai dengan aturan yang berlaku, sebab orang Kristen di sana sering dijadikan sebagai kambing hitam, dicari-cari kesalahannya supaya mereka bisa dianiaya, dipersalahkan atau dipersekusi. Dengan hidup sesuai aturan, maka segala tuduhan yang dituduhkan kepada mereka akan otomatis gugur. Artinya kalau selama ini Anda selalu berbicara jujur, maka ketika Anda dituduh sebagai seorang penipu, tuduhan ini kan bisa langsung gugur karena perangai dan sifat dan cara bicara kita selama ini tidak pernah berbohong. Nah, Petrus juga berkata, anggaplah penganiayaan ini sebagai ujian akan kemurnian imanmu. Sama seperti emas yang diuji kemurniannya dengan api. Orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus adalah orang-orang yang memiliki kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan kasih itu adalah sabar. Sabar maksudnya di sini adalah sanggup menanggung perbuatan jahat, penghinaan, penganiayaan, tanpa dipenuhi oleh kebencian dan dendam. Pada akhirnya, kesabaran orang Kristen ini akan dilihat oleh semua orang yang kemudian akan menjadi jalan untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti Yesus yang tidak melawan walaupun dianiaya, dicambuk, diludahi, dihina, dan ditertawakan oleh banyak orang di hari di mana dia disalibkan. Bahkan setelah semua perlakuan yang tidak adil yang dia terima, Yesus masih sempat mendoakan mereka yang telah menghina-hina dia. Dikatakan begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kesalehan dan kesabaran yang ditunjukkan oleh Kristus ini telah membuat semua orang terkejut dan tersadar bahwa sungguh sebenarnya orang ini adalah orang benar, kata Algojo yang ingin mengeksekusi dia. Artinya mereka telah terbuka matanya, mereka tersadar melihat bahwa mereka telah menganiaya orang yang tidak bersalah. Dan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan sehingga orang pada saat itu jadi banyak masuk ke Kristenan. Tapi mari kita lihat bagaimanakah dengan sikap kita sebagai orang Kristen sekarang ini. Apakah kita sudah mampu melakukan setengah saja dari apa yang ditunjukkan oleh Yesus, atau para rasul-rasul yang mengalami penganiayaan juga di dalam pelayanan mereka. Kita tahu sebagian besar dari mereka ini mati martir atau kehilangan nyawa karena membela iman mereka. Tapi dalam penganiayaan yang mereka alami, mereka tidak pernah memberontak atau melakukan perlawanan. Namun walau demikian, mereka senantiasa tetap menjaga pendirian iman mereka, tetap setia kepada Kristus. Apa yang coba ditunjukkan oleh para rasul di sini? Mengapa mereka tidak membela diri mereka? Mengapa mereka sampai harus mau mati demi Kristus? Kristus mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Dan Kristus sendiri telah menunjukkannya, ia telah membuktikan bahwa apa yang dia ucapkan dapat dikerjakan, dapat dilakukan. Dia adalah orang pertama yang mempraktikkan apa yang telah diajarkan dan itu terbukti bisa dilakukan. Ia menunjukkan bahwa apa yang diajarkan memang bisa dilakukan. Setidaknya Yesus sanggup melakukannya dan para rasul juga sanggup melakukannya. Artinya begini, jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka ini akan menciptakan rantai kebencian yang tidak ada ujungnya. Hanya dengan kasih dan pengampunan serta kesabaranlah kebencian itu dapat dipadamkan. Oleh sebab itu, bersabarlah dalam setiap pencobaan, anggaplah ini sebagai ujian untuk mengasah iman kita semakin dekat kepada Kristus. Dan tetaplah berdoa meminta kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk menjalani semua pencobaan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.